Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa ashabi rasulillahi ajma'in. Baiklah, pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi kita pada hari ini. Selawat beriringkan salam juga. Tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantaran salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata pembuka. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yosi Rahmadona, Angela Ratu Mape, Rahmawati, Nadia Farah Salsabila, dengan penyampaian materi yakni kepustakaan dengan dosen pengampu Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD MPD. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Yosi Rahmadona. Pada Yosi, disilahkan. Terima kasih ke moderator. Saya akan membacakan materi tentang pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penulis, identitas penerbit, dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Daftar pustaka ini ada pada semua jenis karya ilmiah seperti buku, skripsi, makalah, artikel, dan sebagainya. Adapun fungsi dari daftar pustaka ini yang pertama sebagai syarat utama dalam menyusun suatu karya ilmiah, yang kedua sebagai sumber informasi atau rujukan di mana menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran seorang penulis sendiri melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang ketiga supaya informasi yang dituliskan agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Yang keempat, agar dapat menghargai maupun memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Yang ketiga, komponen. Komponen yang ada pada daftar pustaka yang pertama disusun secara alfabetis. Yang kedua, nama penulis dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan yang disingkat. Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia. Cara penulisan inilah yang berlaku secara internasional tanpa mengenal kebangsaan dan tradisi. Yang ketiga, tahun penerbitan. Judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan digaris bawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit berada dan nama penerbitnya. Yang keempat, baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan barisan kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan 5 atau 1 dengan komputer. Jarak antara baris satu dengan berikutnya ada 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber satu dengan berikutnya adalah 2 spasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yosi yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian fungsi dan komponen dari daftar pustaka. Selanjutnya tentang teknik penulisan daftar pustaka, yang pertama akan saya bacakan sendiri. Baiklah, untuk teknik penulisan daftar pustaka, yang pertama ada Harvard, dengan bentuk artikel jurnalnya itu adalah aturan dalam menulis daftar pustaka versi Harvard Style itu yang pertama, penulisan daftar pustaka Harvard Style ditulis 1 spasi. Setelah itu berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Untuk nama belakang pengarang, inisial tahun publikasi, judul artikel menggunakan tanda kutip tunggal, nama jurnal menggunakan format italik. Setelah itu nomor volume ditulis vol titik. Setelah itu
koma, nomor halaman. Ini. Udah. Oke. Seperti yang ada di gambar, dapat kita lihat mengenai penjelasan yang baru saja saya jelaskan. Setelah itu, teknik penulisan dalam bentuk internet. Dalam bentuk internet, nama pengarang atau editor, atau nama penyusun, setelah itu ada tahun, setelah itu judul artikelnya, itu tuh diitalikan atau dimiringkan. Atau kalau tidak, bisa dikasih garis bawah. Setelah itu koma, nama halaman yang memuat. Setelah itu koma, tanggal akses. Setelah itu koma, alamat web. Itu untuk internetnya. Setelah itu yang terakhir, untuk teknik penulisan daftar pustaka pada buku, itu tuh yang pertama nama belakang pengarang. Setelah itu ada di koma, inisial tahun terbit. Setelah itu koma, judul buku, jangan lupa diitalikan. Setelah itu koma, penerbit, Oxford University Press. Setelah itu koma, tempat yang diterbitkan. Untuk judul, jika memiliki edisi lebih dari satu, bisa ditulis jumlah edisinya atau edisi keberapanya. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Angela Ratumape. Kepada Angel, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu teknik penulisan daftar pustaka menurut Vancouver. Sistem Vancouver atau penomoran umumnya digunakan dalam disiplin medis dan farmasi. Kutipan diberi nomor dalam teks, dalam tanda kurung atau bracket, atau menggunakan subscript, sesuai urutan mereka muncul di dalam paragraf. Kutipan yang diikuti lebih dari satu kali diberi nomor yang sama. Terus dibuat dalam urutan numerik, yaitu publikasinya dicantumkan dalam urutan. Kemunculannya adalah dalam teks dan bukan menurut abjad nama penulisan atau editor. Selanjutnya cara menggunakan Vancouver dalam teks. Bila mengutip dua atau lebih sumber sekaligus, tulis nomor urut masing-masing sumber dipisah dengan koma, misalnya 1,2 di dalam kurung atau 1,2 dibuka kurung. Bila mengutip lebih dari dua sumber yang diberi nomor secara berurutan, gunakan tanda hubung sebagai tanda ganti koma, misalnya 3 strip 5 dalam kurung atau 3 strip 5 di luar kurung. Jika kita perlu mengutip karya terlebih dahulu, lebih dari sekali, kita dapat menggunakan nomor referensi yang sama untuk setiap kutipan. Angka harus dalam tanda kurung dan ditempatkan setelah tanda baca seperti titik atau koma, tapi sebelum titik 2 dan titik koma. Nomor halaman. Direkomendasikan bahwa nomor halaman harus dimasukkan ke dalam kutipan dalam teks, di mana ini diperlukan untuk menunjukkan bagian tertentu dari teks, misalnya dengan kutipan langsung atau prafase. Yang pertama ada aturan daftar pustaka Vancouver yang diambil dari buku. Tata cara penulisannya adalah penulis atau editor titik judul. Pada judul ini huruf besar hanya huruf pertama dari kata pertama dan kata benda apapun, koma, edisi. Pada edisi ini hanya disertakan nomor seri di buku saja pada edisi pertama, titik tempat terbit, titik 2 penerbit, dan titik koma tahun penerbitan, koma seri dan nomor volume jika relevan. Next. Selanjutnya itu daftar pustaka Vancouver yang berasal dari jurnal. Tata penulisannya adalah penulis, koma, judul artikel, koma, nama jurnal. Pada nama jurnal ini, huruf besar semua huruf awalan dan menggunakan singkatan jurnal, koma, tanggal publikasi sebagai tahun, bulan, dan hari, dikutip tahun, bulan, hari, titik 2, volume atau terbitan, titik 2, nomor halaman,
pada nomor halaman ini tidak didahului oleh halaman. Setelah itu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, daftar pustaka Vancouver Proceeding dapat dilihat di dalam contoh yang telah diterakan di dalam PPT kami. Next. Selanjutnya yaitu daftar pustaka Vancouver yang diambil dari tesis atau skripsi dapat dilihat di dalam contoh yang telah dipaparkan dalam PPT. Selanjutnya, yang terakhir yaitu daftar pustaka Vancouver dari internet atau website dapat dilihat dari gambar yang telah diletakkan di dalam PPT kami. Next. Baiklah, hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angel yang telah menyampaikan materi. Setelah itu, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Nia Rahmawati. Kepada Iwat, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teknik penulisan kepustakaan APA-style. APA atau American Psychological Association adalah gaya penulisan daftar pustaka yang dikeluarkan oleh organisasi APA. Tujuannya untuk membantu pemahaman dalam bidang ilmu, sosial, dan perilaku. Berikut ini beberapa sumber dalam contoh penulisan APA. Yang pertama, sumber buku. Tipe sumber buku dengan nomor halaman, di mana cara penulisannya yaitu Wells A, di mana itu nama pengarang, diambil dari nama belakang pengarang, 2009 tahunnya, titik, dan judul buku, Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression in Psychology, dan Guildford Press, di mana itu penerbitnya. Yang kedua tuh buku dengan satu penulis, di mana penulisannya tuh Matthews J, itu nama pengarang, titik, dan tahun terbit 1999, dan judul buku The Art of Childhood and Adolescence, Reconstruction of Meaning, dan lanjut penerbitnya Palmer Press. Nah, yang ketiga tuh buku dengan dua penulis, di mana cara penulisannya itu dibuat nama pengarang, nama belakangnya, dan dibuat titik komanya, dan dikasih tanda dan. Contohnya Colcott, titik koma, dan Colcott J. Dan dibuat tahunnya 1999, titik, dan judul bukunya A Challenge to Change, dan penerbitnya Thorsons. Selanjutnya buku dengan lebih dari 3-20 penulis, di mana cara penulisannya yaitu nama pengarang, titik koma, nama pengarang, titik koma, dan dikasih tanda dan, titik, tahun terbit, tahunnya, judul buku, dan penerbitnya. Selanjutnya buku dengan lebih dari 20 penulis, di mana semua nama dari 19 penulis dicantumkan, kemudian setelah nama ke-19 diberi 3 titik, dan diikuti nama penulis ke-20. Sebagai contoh bisa dilihat pada PPT berikut ini. Next. Selanjutnya sumber elektronik buku, di mana jika kita membuat daftar pustaka dari elektronik buku, cara penulisannya yaitu Gafur AH, yaitu nama penulis, tahunnya 2010, kemudian judul bukunya Pembelajaran dalam Ilmu Komunikasi. Selanjutnya penerbitnya Asosiasi Mahasiswa Ilkom. Kemudian kita buat sumbernya di mana dari internet tersebut, yaitu http://libuadac.id dan seterusnya. Kemudian jika diambil dari artikel dari karya elektronik tidak tercantum penulis, kita akan membuat nama dari artikel tersebut Alka-Seltzer, dan tahunnya 2009, dan judul artikelnya In Memes Online, dan di mana terbitnya artikel tersebut.
Dan tidak lupa juga kita membuat sumbernya. Next. Selanjutnya dari sumber internet. Dari sumber internet atau portal biasanya format dasar meliputi author, bb, author, cc, dan author nama pengarangnya. Kemudian diikuti titik, kemudian tahunnya, serta bulan dan tanggalnya. Titik, judul dari artikel, titik, nama artikelnya, dan URL-nya. Atau situs web, kita juga menuliskan autornya, autor pertama, autor kedua, dan autor ketiga. Kemudian tidak lupa juga tahun, bulan, dan tanggalnya, titik, titik. Selanjutnya itu judul dari papernya itu tersebut, tidak lupa juga dengan URL-nya. Next. Berikut ini contoh dari penulisan sumber internet. Yang pertama, portal berita dengan URL. Di mana cara penulisannya itu diambil dari nama belakang pengarang, Devlin Hart, titik, tahun terbitnya 2010, bulannya Januari, dan lanjut titik, judul dari portal berita tersebut, Neuron Breakthrough Over Hope on Alzheimer and Parkinson. Kemudian nama portal berita tersebut The Times, dan tidak lupa juga dengan URL-nya yaitu http www.timesline.co.uk. Selanjutnya kita dari situs internet. Yang pertama itu nama pengarangnya Goldberg, titik, tahunnya 2010, titik, judul dari situs internetnya Dr. Ivan Depression Central, dan titik URL-nya. Yang kemudian publikasi dari pemerintah. Yang pertama itu kita menulis tempatnya di Australia, titik, kemudian nama instansi pemerintahnya Department of Health and Aged Care, titik, kemudian tahunnya, titik, nama judul artikel dari instansi pemerintah tersebut yaitu National Youth Suicide Prevention Strategy, titik, kemudian URL-nya. Selanjutnya podcast. Cara penulisannya itu nama pengarang Bronde, speaker, titik, tahun terbitnya, titik, judulnya, kemudian titik, tempat penerbitnya University of Life, dan titik URL-nya. Nah, kemudian unggahan dari blog. Cara penulisannya, yang pertama nama pengarang Flower R, titik, tahun serta bulan tanggalnya 2015, Juni 1, titik, judul unggahan blog tersebut, How a Simple Formula for Solving Problem and Conflict Can Change Your Reality, titik, kemudian judul artikel unggahan blog tersebut, Pick the Brain, titik, kemudian URL-nya. Next. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Iwat yang telah menyampaikan materi terakhir. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian materi kami mengenai perpustakaan, mengenai masukan, saran, serta pertanyaan. Silakan di chat lewat kolom e-learning. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.